Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Al-mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla al-fiyah istiqamah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, amin. Allah selamatkan kita dari api nerakanya, yang akhirat, dan masukkan ke dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, perumpamaan syariat Allah sama seperti ada seorang majikan yang memiliki para karyawan yang lagi sakit. Maka majikan ini kemudian memanggil orang kepercayaannya untuk mengantarkan obat kepada mereka. Maka majikan ini bilang kepada orang yang diamanahi atau kepercayaannya ini, wahai orang kepercayaanku, bawa obat ini kepada para pekerjaku, para karyawanku yang lagi pada sakit. Katakan kepada mereka, kalau mereka mau minum obat ini, maka manfaatnya ada 3. Yang pertama, dia akan sembuh dari sakitnya. Yang kedua, gajinya akan saya lipat gandakan. Yang ketiga, aku tambah sayang kepadanya, aku tambah perhatian kepadanya, dan aku ridho kepadanya. Majikan itu perumpamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang kepercayaannya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara obat yang dibawa itu adalah Al-Qur'anul Karim yang didatangkan dari langit melalui malaikat Jibril. Sementara karyawan pekerja yang sakit itu mereka hamba-hambanya, termasuk adalah kita semua. Itulah kenapa Al-Quran diturunkan, karena hamba-hambanya ini setelah digabung dengan yang namanya badan jasmaniah, maka muncul berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit itu sangat banyak, tapi sumber daripada penyakit itu cuma 3 saja. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Bodohnya hambanya, bodohnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari agamanya, bodoh tentang Tuhannya, bodoh tentang perintah dan larangannya. Itulah yang menyebabkan mereka penuh dengan penyakit dan rasa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu yang dituruti. Fa'alafa min ba'dihim khalqun ata'u as-salah wa taba'u syahwat wa sawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah satu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Telah mereka berada di neraka, di jurang-jurang neraka. Jadi penyakit yang kedua adalah hawa muttaba. Bahkan Allah katakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ini penyakit kronis. Hawa nafsu, keinginan dijadikan Tuhan, sementara Allah dikesampingkan. Inilah penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah yang diterangkan oleh Syekh Waliullah Tahlawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Baligha. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka 3 penyakit ini
Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Satu sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian ayat-ayat yang pertama diturunkan pun surat Al-Alaq itu pun juga di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan kepada hambanya untuk semakin meningkatkan di dalam cara mencari ilmu. Maka bulan Ramadan ini bukan libur mencari ilmu, bukan, tapi justru kita lebih meningkat, lebih banyak lagi kita menggali ilmu. Kenapa? Isyaratnya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Perintah Iqra, perintah membaca itu pun diturunkan di bulan Ramadan. Inilah keutamaan bulan Ramadan, di mana Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini pertama dan utama harus kita perbanyak membacanya di bulan Ramadan. Begitu juga digali maknanya, pengetahuannya di bulan Ramadan. Ada bulan-bulan berikutnya itu menjadi makmum daripada bulan Ramadan. Sehingga apabila kita rajin di bulan Ramadan, maka insya Allah rajin di 11 bulan setelah Ramadan. Maka obat yang pertama adalah ilmu, berupa dibaca itu Al-Quran, digali itu Al-Quran, dipahami itu Al-Quran, sehingga kita tahu siapa yang menciptakan kita ini, untuk apa kita hadir di dunia ini, dan bakal kemana kita akan pergi. Tanpa Al-Quran kita tidak paham ilmu ini, kita berada dalam kegelapan. Al-jahlu ad-dhulam ad-dhulumah, kebodohan itu adalah kegelapan. Al-ilmu nurun, sementara ilmu adalah cahaya. Maka Al-Quran membawa kepada kita minad dhulumati ilan nur, dari gelap kepada terang. Habis gelap terbitlah. Jadi obat penyakit yang pertama yang berupa al-jahlu kebodohan adalah ta'limul ilmi, banyak mempelajari ilmu. Di sinilah kenapa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baik dari kalian itu adalah orang yang belajar ilmu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pengen hidup sementara ini Pak, pengen menjadi orang yang terbaik. Bagaimana caranya? Banyak berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari lafadznya, pelajari maknanya, amalkan kandungannya. Insya Allah penyakit kita akan sembuh. Ini yang pertama. Yang kedua, hawa murtaba, hawa yang diperbudak. Maka di dalam Al-Quran itu pun Allah membawa ayat, menurunkan ayat kepada baginda Nabi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka obat yang pertama daripada mengikuti hawa nafsu, maka puasa di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali waktu yang sedikit. Jadi Rasulullah dianjurkan bangunnya banyak, tidurnya sedikit. Kalau kita tidurnya banyak, bangunnya sedikit. Maka inilah kenapa di bulan Ramadan Allah menghadirkan obat puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari. Kenapa? Ini melatih hawa nafsu kita supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda ditanya oleh Rasulullah, apakah kalian sudah menikah? Mereka tidak menikah karena belum ada modal. Maka kata Rasulullah, kalau kalian tidak punya modal, adalah kalian berpuasa.
lain. Dengan mata kita sering begadang, maka nafsu itu akan menurun. Inilah obat yang pertama dan utama supaya kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Makanya nafsu itu harus kita latih, ya, mengikuti penciptanya. Di kita ini ada nafsu makan, dilatih itu, pengen pagi-pagi makan, padahal kan puasa, ditahan. Siang sudah mulai haus, pengen minum, ditahan. Dilatih mengendalikan keinginan kita mengikuti keinginan Allah. Kenapa? Kata Allah nggak boleh makan dan minum. Siang lagi lebih haus lagi, lebih lapar lagi. Keinginan hawa nafsu kita harus makan, harus minum. Tapi Allah melatih kita, jangan. Kamu harus melatih keinginan kamu untuk tunduk kepada Aku, kata Allah. Maka kita tahan. Jadi ketika kita haus tidak makan, tidak minum, lapar tidak makan, walaupun tidak ada orang di rumah, hanya kita sendirian, kulkas ada di dalam air, kita tidak berani untuk mengambil makanan atau minuman itu karena kita lebih mendahulukan perintah Allah daripada keinginan hawa nafsu. Dan begitulah sampai sore kita latih, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kita latih dalam waktu 1 bulan penuh. Begitu juga habis makan maulid, betapa senangnya, karena di siang hari sudah lapar, sudah tidak. Maka perut sudah mulai kenyang, kita nunggu isya. Kalau sudah isya enak tidur sudah, kan begitu. Sudah capek, perut sudah kenyang. Tapi apa yang terjadi? Allah perintah qiyamul lail. Kan sudah enak itu tidur atau di depan televisi sambil rebahan, enak apa itu? Tapi diperintah lagi, jangan kau turuti keinginanmu itu, ikuti keinginanmu. Dilatih lagi oleh Allah. Dibikin panjang-panjang ayatnya, masih ada ceramahnya dan lain sebagainya. Subhanallah. Seharusnya sudah istirahat, betul tidak? Tapi inilah latihan. Keinginan kita kesampingkan, kita dahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita latih sampai menjadi kebiasaan kita, tradisi kita, budaya kita, karakter kita mendahulukan segala keinginan Allah daripada semua keinginan kita. Inilah obat Al-Quran dari perintah ayat puasa yang mulai sebagai obat daripada penyakit yang kedua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang ketiga ada penyakit yang kronis yang menyebabkan penyakit-penyakit yang lain tumbuh adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Bapak berani mati atau takut mati, Pak? Ada yang berani mati nggak? Subhanallah, ya. Kita semua ini cinta dunia dan takut akan kematian. Padahal berapapun kita hidup pasti mati juga. Betul nggak? Begitu juga seindah apapun dunia ini tidak akan pernah mengalahkan keindahan surga. Apa yang indah di dunia ini, Pak? Beritahu kepada saya. Yang Bapak menjadi perhatian, yang katanya menjadi mewah dan utama pertama. Contoh kalau dari sisi minuman, misalnya susu, benar kan? Susu itu kan hanya iklan saja pada dunia. Susu yang asli di surga. Jadi kalau Bapak senang dunia berupa susu, itu iklan saja dari Allah. Kenapa? Karena susu di dunia itu ujung-ujungnya dari mana ya? Dari mana keluar susu di dunia? Dari binatang, di bagian selangkangannya yang menjijikkan, benar kan? Tapi kenapa kita bikin itu indah? Itu iklan dari Allah. Wahai hambaku, tuh kau berminat kepada susu, ingat, pasti kau lebih berminat lagi dengan susu yang di surga yang keluarnya dari sumber mata air susu. Madu, wah madu disebutkan dalam Al-Quran itu obat yang paling
paling utama, bisa mahal harganya daripada air putih. Benar ya? Dari mana madu? Dari mana keluarnya madu? Dari pantat tawon. Benar ya? Pokoknya dari yang jijik-jijik lah, yang indah di dunia ini. Ya kan? Bedakan dengan madu yang di surga. Madu yang di surga yang asli Bapak Ibu sekalian, madu di sana itu ada sumber mata air mata, tidak keluar daripada pantat kamu, tidak keluar daripada hidungnya kamu. Apalagi air citra mahal, benar? Dari mana kira-kira kain citra yang indah dan mahal itu? Dibikin dari apa? Dari ulat. Jijik nggak lihat ulatnya? Tapi ternyata dari menjijikkan itulah diciptakan keindahan dunia. Itulah kenapa Allah mengatakan maka dunia ini adalah keindahan tipuan. Ya orang dari yang menjijikkan. Emas dari mana kita dapatkan? Dari mana? Dari lumpur, dari tali. Iya Pak. Manusia yang cantik tampan, ujung-ujungnya dari air mani. Benar? Semua yang indah di dunia Pak, ujung-ujungnya adalah menjijikkan. Maka kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Kehidupan dunia itu adalah kehidupan permainan dan senda kuasa. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kan kesenangan yang tipuan saja. Artinya apa? Hanya iklan saja. Di televisi Pak, iklan itu nyata atau beneran? Ada iklan, ada wanita cantik bawa mobil. Itu beneran nggak? Yang beneran itu di showroom, dan itu hanyalah khayalan. Jadi kalau kita cinta dunia, harusnya lebih cinta kepada akhirat. Kenapa? Karena kita mencintai dunia itu karena iklan untuk akhirat. Maka caranya bagaimana supaya kita kembali kepada akhirat pemikiran kita? Obatnya adalah perbanyak iktikaf di rumah Allah, di masjid atau di musholla. Perbanyak iktikaf di masjid atau di musholla. Inilah menu Ramadan. Inilah hidangan Ramadan yang pertama dan utama. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran yang sunnah. Inilah obat daripada penyakit kebodohan. Perbanyak puasa bikin bagus puasanya, bukan hanya puasa anak kecil saja, tidak makan tidak minum, tapi berpuasa mata kita, berpuasa telinga kita, berpuasa mulut kita, dan seluruh anggota badan kita puasa. Supaya apa? Supaya mendapatkan puasa yang terbaik, mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan kita. Kemudian lakukan qiyamul lail. Ya Pak ya, qiyamul lail bisa dengan tarawih ditambah dengan tahajud di malam hari bisa. Ya Pak ya, kalau kita ingin lebih banyak lagi begadang di hadapan Allah di malam hari, qiyamul lail. Dan perbanyak iktikaf di masjid Allah. Dan terutama sekali nanti di akhir bulan Ramadan, di 10 hari Ramadan, malam ini malam keberapa ya? 19. Nah, jadi mulai besok ini sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Perbanyak lagi Pak iktikafnya, insyaallah ya. Karena ini adalah obat ya, obat daripada dunia wa barakil maut. Perbanyak renungkan akhirat, perbanyak renungkan surga Allah. Bagaimana pedihnya neraka Allah nanti. Hidup ini sebentar lagi hidup yang enak ini akan kita tinggalkan dan menuju kepada yang lebih indah dan kepada yang lebih enak. Itulah kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan abadi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sekalian rahimahullah, inilah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya di dalam Al-Quran, yang intinya pertama adalah supaya kita sembuh dari kebodohan kita. Yang kedua, harus kita sembuh daripada mengikuti hawa nafsu hanya ikuti Allah. Dan yang ketiga, harus sembuh dari hukum dunia maut dengan cara memperbanyak puasa yang mulai dan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Yang berapa ceramahnya biasa saya?
Harusnya kita selesai. Maksudnya subuh. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kalau ini sudah sembuh, itulah disebut dengan muttaqin. Orang yang bertakwa itu orang yang sudah sembuh daripada 3 penyakit ini. Maka mudah kita dalam hidup ini. Hidup ini akan menjadi indah. Apa tanda-tandanya orang itu bahagia dan indah? Pertama, imannya meningkat. Allahumma ja'alna bil imani kamil. Imannya meningkat. Yang kedua, kita mudah dengan mengerjakan yang fardu. Wal fara'idil mu'addin. Ini doa salat tarawih, ya. Wal fara'idil mu'addin. Kalau iman kita sudah meningkat, maka kita mudah mengerjakan kewajiban-kewajiban ini. Lebih-lebih walis sholati hafidin, kita mudah mengerjakan sholat 5 waktu kita dengan berjamaah. Walis zakati fa'ilin, kita mudah untuk mengeluarkan zakat dan mudah untuk bisa ahli zakat. Kita sekarang sudah termasuk ahli zakat, muzaki, atau masih termasuk 8 yang penerima kira-kira? Ya, Bapak itu menjadi muzaki kalau harta Bapak dalam setahun itu masih butuh sekitar 90 gram emas rata-rata. Berapa juta itu? 90 juta lah, kalau 1 juta ya. Itu bertahan di bank misalnya atau di parkir simpan selama setahun tidak diambil karena untuk belanja sudah ada. Itu menunjukkan orang kaya. Kalau masih diambil jadi 80, jadi 70, belum kaya gitu. Karena Pak hartanya belum 1 nisan. 1 nisan itu minimal 90 juta, itu setahun ada di tabungan kita. Sementara hari-hari sudah ada. Walis zakati fa'ilin, maka Al-Quran mengajarkan kita menjadi ahli zakat. Ahli zakat itu kita harus menjadi orang kaya. Ada tuntunan nggak kaya di Islam? Walis zakati fa'ilin, ya Allah jadikan hamba mampu menunaikan zakat. Sudah zakat belum Mbak? Sudah ahli zakat belum? Zakat apa? Zakat fitrah masih murah ya. Orang susah juga ada zakat. Yang dimaksud itu adalah zakat di mana kita menjadi orang kaya. Itu artinya apa? Kalau jiwa ini kita sudah sehat, Allah kan katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan begitu. Jangan-jangan ketakwaan kita masih setengah-setengah sehingga kita belum menjadi ahli zakat. Ya Pak ya? Maka pertama dan utama, tingkatkan iman kita, jaga sholat 5 waktu kita, jaga zakat kita. Walis zakati fa'ilin, wa liman indaka talibin, dan harapkan apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sekitar kita. Ingat, kalau kita memiliki pemberian dari Allah, jadikan itu titipan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa cepat ke surganya tanpa membawa beban hisab yang berat. Jadi kalau Bapak punya harta, maka disakati itu harta, kemudian setelah itu perbanyak berbagi, sehingga dengan demikian maka kita menjadi berkah hidup kita, bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat. Waliman indaka talibin, wali afika rojim, perbanyak beristighfar kepada Allah. Ini tanda orang kaya, tanda orang sehat hatinya. Waliman indaka talibin wabil huda mutamassikin, perkuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Wabil huda mutamassikin wa anil lagwi muridin, tinggalkan hal yang sia-sia. Ya, tinggalkan hal yang sia-sia. Ini kalau jiwa kita sudah sehat, kita mampu meninggalkan yang sia-sia. Jangankan yang makruh, jangankan yang haram, yang tidak berguna pun walaupun berubah akan kita tinggalkan. Ini orang yang sudah benar-benar Al-Quran masuk ke dalam jiwanya. Wabil qada'i radin, dan ridho kepada qada Allah. Wa 'alal bala'i sabirin, sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wabil na'ma'i syakirin, dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini doa apa ini? Doa tarawih. Ternyata doa tarawih itu adalah doanya orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jadi tanda orang sukses itu
ya kan? Sholatnya dijaga dengan baik, bahkan dia mampu berzakat, bahkan dia meninggalkan yang sia-sia, dia bersabar, dia ridho kepada Allah, kemudian banyak bersyukur. Itu di dunia. Kalau di akhirat, ma'alal bala'i sabir wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati sa'irin. Begitu hari kiamat, orang-orang kepanasan, kita berada di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yalhaudi waridin, kita akan mendapatkan telaga Kautsar di saat orang-orang kehausan. Orang-orang kehausan, kita mendapatkan minuman dari telaga Kautsar. Di mana apabila orang minum dari telaga Kautsar itu, kita tidak akan pernah haus selamanya. Wa ya jannatin dakhilin, maka Allah masukkan kita dalam surga. Wa minan narin najin, maka Allah selamatkan kita dari neraka. Wa min huril mutasawwijin, kemudian Allah nikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Yang mana orang seperti itu? Benar tak? Pengen kami bidadari. Paling miskinnya setiap laki-laki muslim nanti punya istri 72. Bidadari 72 orang manusia. Paling miskin itu. Apalagi yang cuma terawih doanya seperti itu. Yang wa min huril mutasawwijin wa min sudusi mustaqbilin dilajin wa talabbisin, dan akan diberikan pakaian dari sutra yang halus, sutra yang indah. Wa min labanin wa'asin safaida syaribin, dan akan diberikan minum susu surga dan madu surga. Wa min tu'anil jannati alimin, kita juga akan diberikan makanan surga. Di aqwari wa abari wa qasim limain, kemudian dihidangkan dengan gelas-gelas, dengan sloki-sloki, dengan berbagai macam hidangan yang indah. Bersama siapa? Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Bukan hanya bersama dengan kita, para nabi akan bersama kita, para syuhada, para sholihin akan bersama kita. Inilah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ternyata bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan Al-Quran tidak menjadi obat kepada kita, dan kita akan menjadi orang yang sembuh, dilipat gandakan